Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sistem pernapasan. Nah, di sini saya, Nuri Andrani, memiliki 175 bersama rekan saya, yaitu Pak Arum dari Dian Resti, dengan 105. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pernapasan yang merupakan tadi dari 3.9 dari materi IPA SMP kelas 8. Nah, bahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian fungsi pernapasan, yang ketiga yaitu alat-alat pernapasan, bahasan keempat yaitu mengenai saluran pernapasan secara fungsional, kemudian ada struktur pembentuk sistem pernapasan, ada pula mekanisme pernapasan, jenis pernapasan, dan juga gangguan pada sistem pernapasan, dan yang terakhir yaitu upaya menjaga sistem pernapasan. Nah, langsung saja pada bahasan pertama yaitu pada pengertian sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan atau sistem respirasi ini merupakan organisasi organ yang saling berkesinambungan dan digunakan ketika proses bernafas. Nah, hubungan kerja sistem ini mencakup hidung, tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, pernafasan diartikan sebagai proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh organisme. Bahasan kedua yaitu mengenai fungsi pernafasan. Nah, di sini ada pula fungsi pernafasan yaitu yang pertama untuk mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk mengadakan pembakaran. Kemudian ada pula fungsi kedua yaitu untuk mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran. Nah, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang karena tidak berguna bagi tubuh. Nah, sedangkan fungsi ketiga yaitu untuk melembabkan udara. Nah, di sini terdapat alat-alat pernafasan. Nah, alat-alat pernafasan sendiri yang pertama terdapat hidung atau kafum nasalis. Nah, di sini selain sebagai salah satu organ atau alat pernafasan manusia, hidung juga berfungsi sebagai salah satu dari 5 indera. Hidung ini berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara, menyaring udara yang akan masuk ke paru-paru dan sebagai indera penciuman. Nah, rongga hidung ini terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Kemudian yang kedua yaitu terdiri atas rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Kemudian terdapat juga struktur konka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Kemudian yang keempat yaitu terdiri dari sel silia yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalannya nafas. Ada pula fungsi rongga hidung dalam respirasi, yaitu yang pertama itu fungsi preventif. Nah, di sini dalam fungsi preventif, bulu hidung sebagai penyaring debu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai fungsi lubrikasi. Nah, fungsinya agar jalan nafas menjadi tidak kering karena lubrikasi dari kelenjar submukosa dan sel goblet. Nah, ada pula fungsi ketiga yaitu fungsi pemanas dan pendingin udara. Nah, karena kayanya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya perputaran udara, inspirasi dan ekspirasi. Kemudian alat pernafasan kedua yaitu daka atau faring. Nah, faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernafasan dan rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Nah, pada bagian belakang faring terdapat laring. Nah, laring ini disebut pula sebagai pangkal tenggorokan. Pada laring terdapat pita suara dan epiglottis atau katup pangkal tenggorokan. Nah, pada waktu menelan makanan, epiglottis ini menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Nah, sebaliknya pada waktu bernafas, epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan. Nah, ada pun alat pernafasan ketiga yaitu tenggorokan atau trakea. Nah, tenggorokan berbentuk sebagai pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm di paru-paru. Trakea bercabang menjadi dua dan membentuk bronkus. Dinding tenggorokan juga terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan paling luar terdiri atas jaringan ikat. Kemudian lapisan kedua yaitu lapisan tengah terdiri atas otot polos dan juga cincin tulang rawan. Nah, yang lapisan ketiga yaitu pada lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitelium bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Nah, lendir ini berfungsi untuk menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Nah, kemudian yang keempat, pernafasan keempat yaitu ada cabang tenggorokan atau bronkus. Nah, bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Nah, yang satu menuju paru-paru kanan, yang satunya menuju paru-paru kiri.
Nah, bronkus sendiri yang ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang ke arah kanan. Nah, hal inilah yang mengakibatkan paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit. Nah, struktur dari bronkus hampir sama dengan trakea. Perbedaannya dinding trakea lebih tebal daripada dinding bronkus. Nah, pada bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus dan bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Kemudian yang kelima yaitu ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Nah, bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Pada bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya bersilah. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Nah, yang ke selanjutnya yaitu ada alat pernafasan yaitu alveolus. Nah, alveolus ini berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveoli ini kemudian akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Nah, pada alveolus strukturnya berbentuk bola-bola mungil yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipi yang melapisi alveoli ini kemudian akan memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah yang akan mengikat oksigen di udara dalam rongga alveolus. Nah, kemudian alat pernafasan terakhir yaitu terdapat paru-paru. Nah, di sini paru-paru terletak di dalam rongga dada. Nah, paru-paru sendiri merupakan organ respirasi atau pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dari sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara. Nah, rongga dada dan perut pada paru-paru dibatasi oleh suatu sekat yang disebut diafragma. Nah, paru-paru sendiri ada dua buah, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir lobus, yaitu gelambir atas, gelambir tengah, dan juga gelambir bawah. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas gelambir, yaitu gelambir atas dan gelambir bawah. Nah, paru-paru sendiri diselimuti oleh suatu selaput paru-paru atau pleura. Nah, kapasitas maksimal paru-paru ya berkisar sekitar 3,5 liter. Kemudian selanjutnya yaitu akan membahas mengenai saluran pernafasan secara fungsional. Nah, di sini terdapat zona konduksi dan juga zona respiratorik. Nah, zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernafasan serta membersihkan, melembabkan dan menyamakan suhu udara pernafasan dengan suhu tubuh. Nah, zona ini juga berfungsi sebagai proses pembentukan suara. Nah, zona konduksi terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronchioli terminalis. Nah, kemudian yang kedua yaitu zona respiratorik. Nah, zona ini terdiri atas bronchiolus respiratorius dan juga alveoli. Nah, pertukaran gas antara udara dan darah terjadi di zona ini yaitu di dalam alveoli. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Mbak Arum. Kepada Mbak Arum dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nuri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur pembentuk sistem pernafasan. Jadi strukturnya ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu saluran pernapasan atas, yang kedua yaitu saluran pernapasan bawah, yang ketiga paru-paru, dan struktur pelengkap. Saluran pernapasan atas terdiri atas nasal cavity atau hidung, kemudian faring, dan juga laring. Saluran pernapasan bawah terdiri atas trakea, bronkus, dan bronkiolus. Sedangkan organ terpenting dalam pernafasan yaitu paru-paru, di dalamnya terdapat alveolus dan juga terdapat struktur pelengkap seperti dinding dada, kosta, otot pernafasan, diafragma, dan juga pleura. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Inspirasi ini merupakan proses aktif yang mana kontraksi otot-otot inspirasi akan meningkatkan tekanan di dalam ruang yang terlibat dalam proses pernafasan. Tekanan yang terjadi disebut tekanan intratorakal. Inspirasi ini terjadi bila mulkulus diafragma telah merangsang dari nervus phrenicus lalu mengkerut datar. Muskulus ini letaknya miring. Setelah mendapat rangsangan kemudian mengkerut datar. Dengan demikian, jarak antara sternum atau tulang dada dan vertebrata semakin luas dan lebar. Rongga dada membesar, maka pleura akan tertarik dan menarik paru-paru sehingga tekanan yang ada di dalamnya semakin berkurang dan udara masuk dari luar. Kemudian ketika menghembus nafas atau ekspirasi, ini merupakan proses pasif, yaitu tidak memerlukan kontraksi
otot-otot dada untuk menurunkan intratorakal. Ekspirasi ini terjadi apabila otot-otot akan kendur lagi atau diafragma akan menjadi cekung. Dalam arti lain, diafragma akan menyempit. Kemudian rongga dada akan menjadi kecil kembali karena udara telah didorong keluar. Selanjutnya yaitu jenis pernafasan. Pernafasan terdiri atas dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada ini melibatkan otot antara tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut melibatkan otot diafragma. Mekanismenya ketika inspirasi pada pernafasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, posisi datar, tulang rusuk akan membentuk posisi datar, kemudian paru-paru mengembang, menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil sehingga tekanan udara yang di luar ini lebih besar. Dari hal itu, maka udara luar dapat masuk ke dalam paru-paru. Untuk mekanisme ekspirasinya, otot-otot tulang rusuk ini mengalami relaksasi, kemudian tulang rusuk menjadi menurun, paru-paru menjadi menyusut, tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar, kemudian udara dapat keluar dari paru-paru. Untuk mekanisme pernapasan perut, mekanisme inspirasinya yaitu sekat antara rongga dada ini berkontraksi, membentuk posisi lengkungan menjadi posisi datar, kemudian paru-paru akan mengembang, dan tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara dapat masuk. Sedangkan mekanisme ekspirasinya yaitu otot diafragma akan mengecil dan dari posisi datar menjadi posisi melengkung, kemudian paru-paru akan kembali mengepis. Begitupun dengan mekanisme ekspirasi, tekanan udara yang di dalam paru-paru ini akan lebih besar daripada tekanan udara yang di luar, sehingga udara dari dalam akan keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pernafasan. Gangguan ini ada banyak. Beberapa di antaranya yaitu TBC, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacteria tuberculosis. Penularannya bisa melalui udara. Kemudian faringitis, penyakit pada faring. Kemudian difteri, penyakit yang disebabkan karena Corynebacterium diphtheriae. Gejalanya yaitu sakit pada tenggorokan, sulit bernafas dan menelan, mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung, demam, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian ada radang paru-paru atau biasa disebut dengan pneumonia. Pneumonia yaitu mengakibatkan alveolus ini terisi cairan yang berlebihan. Ada penyakit pulmonar obstruktif menaun. Penyakit ini termasuk kelompok yang penyakit terbilang sedikit ganas ya, yaitu meliputi asma, bronkitis, emfisema, dan penyakit industrial seperti asbestosis, silikosis, dan black lung. Kemudian ada influenza, parainfluenza, flu burung, dan SARS. Penyakit-penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus. Yang terakhir yaitu upaya menjaga sistem pernafasan. Dalam melakukan pernafasan ini, kita harus menjaga organ-organ yang ada di dalamnya. Agar apa? Agar organ-organ ini dapat terjaga kesehatannya dan kita dapat dengan lebih nyaman ketika melakukan pernafasan. Dilakukan yaitu olahraga yang rutin, mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengkonsumsi air putih yang banyak, rajin mencuci tangan, tidak merokok. Selain tidak merokok, hendaknya kita juga menghindari paparan dari asap rokok. Kemudian menghindari paparan polusi, menjadikan lingkungan di sekitar kita menjadi lingkungan yang asri dengan menanam pohon-pohon, tanaman hijau, dan lain sebagainya. Mendapatkan vaksin dan memeriksakan kesehatan secara berkala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.